فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Faslun wa kullu ma'i'in kharaja minas sabilaini najisun illal maniyya. Faslun fi bayanin najasati wa izalatiha. Ai hadza faslun tegese utawi iki kono pasal ing dalem mertelakake pira-pira najis lan ngilangake najasat. Wa kullu ma'i'in utawi saben-saben perkara kang cower cair kharaja kang metu apa ma'i' minas sabilaini saking dalan loro tegese kubul lan dubur iku najasun kang najis illal maniya angin mani. Segala benda cair yang keluar dari kubul maupun dubur dihukumi najis, entah itu darah, entah itu air kencing dan lain sebagainya, itu dihukumi najis kecuali mani atau sperma. Kalau yang keluar itu benda padat bukan benda cair, maka tidak dihukumi najis namun mutanajis. Artinya benda yang menjadi najis atau terkena najis sehingga dapat disucikan dengan cara dibasuh. Wa ghuslu jami'il abwali wal arwati wajibun illa baulas sabiyyi alladzi lam ya'kul at-ta'ama wa innahu yadhuru bi rasyil ma'i alaihi. Wa ghuslu jami'il abwali utawi basuh sekabehane pira-pira uyuh wal arwati lan pira-pira kotoran, itu bisa berak ya atau kotoran ya, pokoknya kotoran lah, iku wajibun kang wajib illa baulas sobiyyi angin uyuwe bocah lanang cilik alladzi yasobi lam yakul kang durung ma'em durung tau ma'em sapa alladzi at-ta'ama ing panganan. Fa innahu mengko setuhune baulas sobi iku yatuhuru bisa suci apa baulus sobi birasyil ma'i kelawan nyipratake banyu alaihi ing atase baulis sobi. Segala yang keluar dari dua jalan tadi seperti air kencing maupun berak, baik itu yang kalau berak itu sudah berarti bukan benda padat ya, baik yang cair ataupun yang berbentuk agak padat tapi bukan benda padat tapi itu berak, itu semuanya wajib dibasuh, yaitu dengan cara istinja, itu dibasuh. Kalau di luar tempat keluarnya dalam arti mengenai suatu tempat, misalnya air kencing netes di lantai
atau berak jatuh di lantai, ini wajib dibasuh dengan cara dihilangkan dulu airnya, dibuang sampai bersih. Salah satu dari 3 sifatnya yaitu warna, bau, dan rasanya sudah hilang, baru nanti kemudian dibasuh pakai air. Itu cara mensucikannya, dan itu wajib hukumnya karena ini termasuk benda yang najis. Kecuali air kencing bayi lelaki yang belum memakan makanan kecuali hanya ASI sebagai makanan pokoknya, dan di usia yang belum mencapai 2 tahun. Ini najisnya tidak harus dibasuh, cukup dipercikan air saja sampai melebihi volume air kencingnya, itu sudah menjadi suci tempat yang terkena air kencing atau pipisnya bayi lelaki ini. Beda halnya dengan bayi perempuan, meskipun hanya minum ASI, tapi statusnya sama dengan air kencing orang dewasa, yaitu wajib dihilangkan, wajib dibasuh pakai air. Wala yu'fa an syai'in minan najasati illal yasiri minad dami wal qaihi wa ma la nafsa lahu sa'ilatan idza waqa'a fil ina'i wa mata fihi fa innahu la yunajjisuhu. Wala yu'fa lan ora den ngapura apa an syai'in saking suwiji-wiji minan najasati kang tetep saking pira-pira najis, illal yasiri angin najis kang sithik atau perkara kang sithik, minat dami saking getih, wal qaihi lan nanah, wa malan hayawan la nafsa kang ora ana getih iku maujud lahu kaduwe ma sailatun kang mili, ida wako analikane tumiba poma fil ina ing dalem wadah, wa matalan mati apa ma fihi ing dalem ina. Fa innahu mongko stune ma iku layu najisu ora bisa najisake, iku layu najisu ora najisake apa ma hu ing ina. Kemudian najis itu semuanya tidak ada bahasa makfu, tidak ada yang diringankan, artinya mendapatkan kemurahan, kecuali darah ataupun nanah yang sedikit, semisal di pakaian kita atau di anggota tubuh kita. Nah, ukuran sedikit ini nanti berdasarkan urf, berdasarkan adat. Misalnya hanya sedikit, misalnya kita punya penyakit bisul-bisul, gatal, kemudian digaruk tidak tahan, tergaruk, kemudian keluar darah sedikit atau nanah atau darah putih itu. Nah, ini termasuk najis yang ma'fuun anhu. Jadi tidak wajib dihilangkan dulu. Artinya ketika berada di pakaian atau di tubuh kita, lalu kita sholat masih ada itunya, najisnya yang berupa darah dan nanah itu, maka tidak mengapa. Dalam arti sholatnya tetap sah dan wala i'adata, tidak perlu mengulangi lagi. Ini yang disebut dengan najis yang ma'fu. Namun untuk darah dan nanah ini dimakfu hanya di pakaian dan badan, tidak dimakfu kalau nyemplung di air yang kurang dari 2 kolah. Kemudian juga dimakfu misal ada hewan yang tidak memiliki darah atau yang memiliki darah tapi tidak mengalir. Kemudian ia nyemplung di suatu tempat, wadah misalnya gelas atau teko yang kecil, nggak ada 2 kulah volume airnya, nyemplung ke sana kemudian mati di dalamnya. Nah, ini air tidak berubah menjadi najis, tidak bisa menajiskan. Misalnya ada semut nyemplung ke gelas,
mati di sana. Maka ini tidak menyebabkan air yang di gelas itu menjadi najis. Jadi kalau binatang atau hewan yang seperti ini dimakfu di air, tapi tidak dimakfu di dalam pakaian ataupun tubuh. Kebalikan dari darah dan nanah tadi. Wal hayawanu kulluhu tahirun illal kalba wal khinzira wa ma tawallada minhuma au min ahadihima. Wal hayawanu utawi hayawan kulluhu yaskabehane hayawan iku tahirun kang suci illal kalba angin asu wal khinzira lan celeng. Wamalan hayawan tawallada kang lahir apa ma minhuma saking kaleb wal khinzir au min ahadihima utawa saking salah sawijine kaleb wal khinzir. Semua hewan hukumnya suci, termasuk manusia. Ini terbilang bagian dari jenis hayawan. Hayawan apa saja, hewan apa saja hukumnya suci, kecuali anjing dan babi serta keturunan-keturunannya. Anak babi najis, anak anjing najis, anjing sama babi kawin melahirkan hewan bentuknya apa saja hukumnya najis. Demikian pula kaleb atau anjing atau celeng ini kemudian misalnya kawin dengan binatang yang suci, misalnya kambing, lahirlah anak, maka anaknya juga dihukumi najis. Wal maitatu kulluhan najisatun illas samaka wal jarada wal adamiyah. Wal maitatu tawi batang, wal maitatu tai batang kulluha yaskabehane maitah iku najisatun kang najis illas samaka angin iwak wal jarada lan walang wal adamiyah lan anak Adam. Bangkai semuanya dihukumi najis. Najis semua bangkai itu. Bangkai itu ya binatang yang mati tanpa melalui sembelihan yang sah. Khususnya untuk yang binatang yang halal dagingnya ini kalau tidak disembelih termasuk bagian dari bangkai. Kalau selain yang halal sih sudah jelas, kalau mati yaitu bangkai. Semuanya najis kecuali bangkai ikan, binatang laut, binatang yang hidup hanya dalam satu daerah, dalam satu tempat, yaitu di laut saja. Atau belalang ini juga tidak najis bangkainya. Jadi ikan sama belalang ini suci dan sekaligus halal dimakan bangkainya. Kemudian yang ketiga adalah manusia. Ini bangkainya, mayatnya itu hukumnya suci, tetapi tidak boleh dimakan karena manusia adalah hayawan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena diberi anugerah berupa akal. Walaqad karomna bani Adam. Wa yusalu al-ina'u min wulughil kalbi wal khinziri sab'a marratin ihdahunna biturabi. Wa yusalu lan den basuh apa al-ina'u wadah min wulughil kalbi saking jilate asu wal khinziri lan celeng sab'a marratin kelawan 7 pira-pira ambalan. Ihdahuna utawi salah suwijine sab'un iku biturabi kelawan lebu. Cara mensucikan benda yang terkena jilatan anjing itu dengan dibasuh 7 kali, dan salah satu dari ketujuhnya itu dicampur dengan debu, di mana seluruh bagian yang terkena jilatan itu harus terkena air yang bercampur dengan debu itu, ketutupan semua. Yang dicampur dengan debu ini boleh di awal, boleh di tengah, boleh
di yang ketujuh itu juga boleh. Wa yusalulan den basuh minsa wa yusalulan den basuh apa inak minsa irin najasati saking sekarine pira-pira najis marrotan kelawan ambal wahidatan kang siji takti kang nekani apa marrotun wahidatun alaihi ing atase inak lawa salatu utawi telung basuhan iku afdhalu luweh utama selain najis yang dari anjing dan babi, benda yang najis bukan karena keduanya, itu basuhnya cukup sekali, tidak 7 kali. Tapi dengan cara airnya yang mendatangi najis, bukan najis yang mendatangi air. Nah, ini yang penting ini. Misalnya kita punya pakaian yang najis, kita taruh di ember, kemudian airnya dimasukkan ke ember, misalnya sudah tidak ada ini najisnya najis mukhafafah ya, najis hukmi, jadi ainiyahnya sudah dihilangkan, tinggal najis hukmi. Kemudian baju kita taruh di dalam ember, kita masukkan air ke dalamnya, nah itu otomatis suci dengan sendirinya. Kalau dibalik, air di ember dimasukin pakaian yang najis, ya malah menjadi najis semua nanti yang ada di ember. Jadi harus airnya yang mendatangi, bukan najisnya yang mendatangi air. Cukup sekali, namun afdolnya, utamanya adalah dibasuh 3 kali, sunnah hukumnya. Wa idza takhallalatil khamratu binafsiha tahurat wa in takhallalat bi tarhi syai'in fiha lam tadhur. Wa idza takhallalat lan ing dalam nalikane dadi cokak apa al khamratu khamr bi nafsiha kelawan dhewe ne khamrah tahurat mongko suci apa khamrah. Wa in takhallalat lan lamun dadi cokak apa khamrah bi tarhi syai'in kelawan bitorhi syai'in kelawan buang suwiji-wiji fiha ing dalam khamrah lam tadhur mongko ora suci apa khamrah. Termasuk diantara benda najis adalah khamr, minuman keras atau benda cair yang memabukkan, yang diminum buat mabuk, itu hukumnya najis. Nah, ketika khamr ini kemudian berubah dengan sendirinya menjadi cokak, maka hukum kenajisannya menjadi hilang, berubah menjadi suci. Catatan dengan sendirinya. Namun bila khamr ini berubah menjadi cokak karena dicampuri sesuatu atau karena bercampur dengan sesuatu yang lain, maka hukum najis tetap berlaku pada benda tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلى دائما وسلم على